Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bimantara, saya siswa kelas 11 dari SMA N 4 Surabaya. Menurut saya, debat bukan hanya cara kita untuk berargumen, beradu pendapat dengan lawan, namun debat merupakan wadah bagi pelajar untuk berpikir kritis dan menyampaikan idenya. Dengan debat, berarti kita membebaskan pikiran seorang pelajar untuk menjadi lebih baik lagi. Dan saya berharap untuk debat selalu ada di Indonesia dan sebagai wadah para pelajar untuk mengemukakan pendapatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Investasi fisik infrastruktur pada daerah terpencil harus lebih diprioritaskan daripada investasi dalam jaringan ataupun internet. Saya, Bimantara, sangat setuju dengan hal itu. Dikarenakan teman-teman semua dan juga para juri yang terhormat, ini merupakan hal yang sangat fundamental, sangat-sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh untuk pendidikan kita. PUPR pada tahun 2023 mencatat 22.000 desa masih belum mendapatkan akses infrastruktur yang setara ataupun baik seperti kota-kota atau daerah-daerah lainnya. Ini berarti banyak sekali para tenaga pengajar, murid, dan lain sebagainya yang bekerja di instansi pendidikan masih belum bisa mendapatkan akses jalan yang terbaik. Ini benar-benar sangat memprihatinkan. Bayangkan, seorang murid, seorang tenaga pengajar seperti guru yang ingin menimba ilmu, yang ingin memberikan ilmu kepada murid-muridnya, harus diberikan tantangan besar seperti jalan yang masih kurang memadai. Ini benar-benar sangat-sangat memprihatinkan. Saya ulangi lagi, ini benar-benar sangat-sangat merugikan pada bidang pendidikan. Oleh karena itu, infrastruktur yang baik pasti akan menunjang, pasti akan mendukung sesuatu hal yang baik juga. Jika kita memiliki infrastruktur yang baik, maka kita akan bisa mewujudkan akses pendidikan terbaik, akses kesehatan terbaik, dan akses ekonomi terbaik. Kita akan pergi kepada akses pendidikan. Pendidikan merupakan satu-satunya cara untuk menaikkan pemikiran, menaikkan ekonomi, menaikkan semua hal di bagian negara. Oleh karena itu, negara harus bisa memperbaiki hal-hal yang menyebabkan pendidikan terhambat. Oleh karena itu, infrastruktur harus bisa diperhatikan, harus bisa dipemadai, harus bisa memberikan sesuatu yang baik. Ini benar-benar harus bisa menjadi landasan kita sebagai bangsa dan negara. Kita ambil contoh, negara-negara seperti Cina dan juga Amerika. Mereka sangat memperhatikan infrastruktur mereka. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka menaikkan pertumbuhan ekonomi mereka. Mereka memberikan pendidikan yang layak. Ini yang harus kita tiru, teman. Ini yang harus kita tiru, para juri yang terhormat. Keterbukaan akses pada daerah juga akan memberikan banyak sekali manfaat. Namun, pernahkah kita berpikir, kenapa keterbukaan ini terjadi? Ya, karena infrastruktur yang memadai. Bayangkan, tidak seberguna apa internet kita. Boleh internet kita cepat, boleh kita memiliki jaringan terbaik, namun jika tidak ada infrastruktur seperti listrik dan juga lainnya, apa yang bisa kita andalkan, saudara-saudara dan juri yang terhormat? Ini juga akan berkesinambungan dengan ekonomi, di mana perputaran ekonomi negara kita rasio besar adalah dari ekonomi rumah tangga, di mana perilaku konsumtif justru membangun perputaran ekonomi di negara kita. Selama masih ada jual beli, selama masih ada gaji yang diberikan suatu barang, maka ini akan tetap berputar ekonomi negara kita. Dengan adanya infrastruktur ini justru akan membangun ekonomi yang lebih baik lagi, akan meningkatkan perputaran ekonomi, kesinambungannya semakin banyak dan semakin banyak. Ini benar-benar sebagai poin plus yang harus kita catat. Investasi pada infrastruktur bukanlah investasi yang sangat-sangat merugikan. Ini merupakan satu langkah lebih maju untuk Indonesia Emas 2045. Kita sering sekali mendengarkan seminar, mendengarkan talk show, mendengarkan semua orang mengatakan Indonesia Emas 2045 akan segera terwujud. Namun, kita tidak pernah berpikir, kita tidak pernah bayangkan apa yang menyebabkan itu terwujud. Ya, teman-teman, pendidikan dan juga akses infrastruktur yang setara dan juga baik. Bayangkan, jika infrastruktur saja kita masih kekurangan, apa yang akan terjadi dengan negara kita? Pendidikan akan turun, ekonomi akan turun, kesejahteraan masyarakat pun juga akan menurun. Oleh karena itu, saya ulangi lagi, infrastruktur ini sangatlah penting. Kita harus bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihat satu sisi saja. Kita harus bisa melihat semua sisi. Semua aspek pasti akan mendapatkan hal-hal positif dari infrastruktur yang terjamin, bagus, dan juga aman. Tentunya ini harus bisa dilihat oleh pemimpin negara kita. Pemerataan infrastruktur juga akan mendukung hal-hal bagus lainnya. Saya sudah menjelaskan banyak, tapi saya akan menjelaskan tentang ekonomi yang dimana seluruh masyarakat pasti akan merasakannya. Dimana yang pertama tadi saya telah mengatakan bahwa perputaran ekonomi dari konsumsi rumah tangga. Namun ada hal yang menarik lagi.
Justru dengan infrastruktur yang baik, negara bisa memanfaatkan suatu komoditas, suatu ekspor impor yang sangat-sangat langka dari daerah terpencil tersebut. Ini berarti negara bisa memanfaatkan suatu kelebihan atau suatu akses yang memiliki keuntungan bagi negara yang bisa kita ambil dari daerah terpencil tersebut. Sangat menguntungkan, bukan? Ini tidak hanya menguntungkan negara, menguntungkan instansi, tapi ini juga akan menguntungkan masyarakat. Ini juga pasti akan membuka lapangan pekerjaan, teman-teman. Jika bayangkan, jika infrastruktur kita meningkat, kita memberikan infrastruktur yang layak, maka pasti lapangan pekerjaan akan terbuka lebar. Jika lapangan pekerjaan terbuka lebar, apa yang akan terjadi, saudara-saudara? Ya, kita akan meningkatkan taraf ekonomi kita. Wow, itu saja sudah menjadi contoh nyata mengapa kita harus bisa memperhatikan infrastruktur kita. Investasi pada infrastruktur merupakan hal bijak yang bisa dilakukan oleh negara kita pada saat ini. Jika kita ingin memberikan akses pendidikan yang layak, infrastruktur harus diberikan secara bagus dan juga bertahap dan juga setara. Investasi pada bidang ini tidak ada ruginya. Ini sama saja dengan mengambil satu langkah depan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Untuk kesimpulan yang bisa kita dapatkan, infrastruktur merupakan hal fundamental yang harus dimiliki oleh setiap negara, di mana infrastruktur akan mendukung semua hal, semua aspek. Ini benar-benar seperti poin plus. Padahal kita hanya membetulkan suatu infrastruktur, namun kita mendapatkan poin plus di balik lainnya. Ini benar-benar akan sangat menguntungkan. Bayangkan, internet kita cepat, akses kita terhadap digitalisasi cepat. Namun hanya orang-orang sebagian yang bisa merasakannya, yang bisa merayakannya, yang hanya bisa menikmati kemewahannya. Itu karena apa? Ya, infrastruktur tidak untuk mereka semua. Sekian, saya Mantara. Terima kasih.